Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampurasun, perkenalkan nama saya Nisa Nuriatus Haidah. Saya duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri 8 Garut, Kabupaten Garut. Saya sebagai calon Duta Hukum dan HAM Jawa Barat tahun 2024. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia merupakan negara hukum. Apa sih hukum itu? Menurut Rudolf von Jering, hukum adalah keseluruhan kaidah yang memaksa dan berlaku dalam sebuah negara. Jadi, definisi hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait kaidah dalam masyarakat. Hukum senantiasa mengalami perkembangan bukan hanya dalam isinya saja, melainkan juga dalam berkembangnya jenis-jenis yang ada. Menurut bentuknya, hukum dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan adalah hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, dan teratur. Contohnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Nah, ada juga hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara lengkap, sistematis, dan masih terpisah-pisah, bahkan sampai memerlukan peraturan dalam penegakannya. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Dududu Suara Mahmudin mengemukakan bahwa kodifikasi adalah pengumpulan hukum sejenis yang disusun secara lengkap, sistematis dalam sebuah kitab undang-undang. Nah, selanjutnya adalah hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat, lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti kebiasaan, adat istiadat, norma, dan lain sebagainya. Hukum memiliki fungsi dalam masyarakat. Contohnya hukum menjadi sarana keadilan, hukum menjadi sarana pengendalian sosial, hukum menjadi sarana perubahan, hukum menjadi sarana ketertiban dan keteraturan masyarakat. Nah, bukan hanya fungsinya saja, hukum juga menjadi penegak loh dalam masyarakat. Contohnya seperti polisi memberikan surat tilang kepada pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, dan juga pengadilan yang memberikan hukuman berat kepada terdakwa kasus korupsi. Hak asasi manusia atau dalam bahasa Inggris adalah human rights, sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. HAM berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. HAM dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat universal, yang artinya HAM berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui, dan masih banyak lainnya. Ada salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Contohnya kerusuhan Mei 1998. Pada kerusuhan ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Target utama dari kerusuhan ini adalah etnis Tionghoa Indonesia. Diperkirakan lebih dari 1.000 orang tewas dalam kerusuhan ini, dan ada 168 kasus pemerkosaan yang telah dilaporkan. Penerapan asas transparansi dalam proses penegakan hukum demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan bertujuan untuk mempermudah hidup dan kehidupan manusia. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar tetap menghormati hak orang lain. Pelanggaran hak asasi manusia menjadi akar permasalahan dari suatu negara. Kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi.
saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Laporkan setiap pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.